pemulihan, bagi kemuliaan nama. Judulnya aja pemulihan gitu ya. Ya, pemulihan. Namanya pemulihan berarti ini enak-enak aja dong. Berarti nggak ada yang mengatakan tahun ini aku akan terpuruk, nggak ada. Namanya tahun pemulihan ya. Jadi semua mengatakan bahwa karena ini tahun pemulihan berarti sedihku yang masa lalu itu wes puji Tuhan. Jadi berbahagialah yang pernah sedih, berbahagialah yang pernah disakiti, berbahagialah yang pernah dikhianati. Ya, khianati sopo, ya nggak tahu. Khianati siapa? Mau teman kerjanya bisa, mau pasangan hidupnya juga bisa, mau orang terdekat dengan kita juga bisa. Apapun yang kita alami. Berbahagialah yang pernah ditipu sampai mengalami kerugian besar. Karena apa? Karena dia akan bisa menikmati, oh iya ya, ternyata ini loh namanya pemulihan. Nah kalau kita nggak pernah ngalami itu, gimana kita bisa ngomong ini pemulihan? Pasti nggak bisa. Karena kita nggak pernah mengalami susah-susahnya, terpuruk-terpuruknya, sakit hatinya sesakit-sakit apa itu ya. Kalau nggak ngalami seperti itu, maka kita nggak akan bisa bilang, ini tahun pemulihan loh. Tapi saya percaya bahwa setiap kita pasti pernah mengalami momen-momen yang nggak enak itu. Pasti pernah, entah satu di sisi keuangan, entah satu di sisi kehidupan rumah tangga, entah satu di sisi usaha ya yang hancur, bahkan lebur gitu ya, sampai nggak bisa dilihat lagi modelnya seperti apa usaha saya. Ketika kita ngalami seperti itu, pasti satu persatu itu akan berbeda-beda gitu ya. Wah aku baik-baik saja, usahaku makin maju. Tapi kalau kita ingat di masa-masa sebelum-sebelumnya, saya pasti pernah mengalami satu sisi terpuruk dalam hal yang lain. Mungkin bukan keuangan saya, tapi rumah tangga saya hampir hancur. Bisa jadi. Mungkin saya enggak ngalami yang seperti itu, aman-aman aja. Tapi telinga ini mendengar pertanyaan dari banyak orang, kapan kamu nikah? Nah, ini suatu pertanyaan yang kelihatannya sepele. Tapi kalau yang cuek aja. Kalau yang enggak cuek, ini mengusik. Sedikit mengusik. Tanya lagi, kapan kamu bisa punya anak? Nah, ini juga pertanyaan yang mengusik. Mungkin, alah gitu aja loh. Umurmu masih berapa? Santai saja. Ya, mungkin ada yang seperti itu, tapi ada yang merasa mulai terusik gitu ya. Banyak hal mungkin yang kita alami di masa-masa tahun-tahun yang lalu ya. Kalau kita ikut dari awal tahun baru, masuk tahun pemulihan, itu sudah gamblang dijelaskan. Sebenarnya sudah sangat jelas gitu ya. Jadi ketika juga disampaikan di minggu kedua, itu juga tambah mantep, tambah jelas wes. Ya, kemarin di doa Jumat juga sebagian disinggung ya. Saya cuma gini, jangan sampai di doa puasa juga disinggung lagi. Disentil juga sedikit ya gitu ya. Tapi ya saya senang aja, sudahlah saya tambahi saja begitu ya. Yang ikut ya, yang enggak ikut ya salah dewe gitu aja ya. Jadi intinya adalah ketika kita mengalami hal-hal yang membuat kita terpuruk dan ada di titik bawah, titik nol bahkan titik minus katanya begitu ya. Itu berbahagialah karena setiap kita akan mengalami yang namanya pemulihan. Sekarang kita mau satukan apa yang dimaksud dengan pemulihan. Disatukan dulu. Apakah kalau saya dulu adalah rugi sampai bangkrut usaha saya dan tahun ini Tuhan pulihkan usaha saya jadi maju bangkit usaha saya, apakah itu pemulihan? Lihat, kan pulih itu bukan soal fisik, kalau fisik aja berarti sembuh. Ya, tapi kalau namanya pemulihan maka isinya adalah bisa fisik, bisa mental kita, bisa emosional kita. Ya. Jadi semua aspek dalam hidup kita nih yang ada di hidup kita itu bisa dipulihkan, bukan fisik saja. Apakah sampai di situ?
Ayo batasnya pulih ini sampai mana? Contoh, kalau saya punya barang dagangan 100 gitu ya. Terus saya tuh target saya begini, setidaknya 50 barang ini jadi separuhnya harus laku. Tahun-tahun lalu saya usaha ini loh, enggak pernah. Iyo, jangankan 50, 3 aja nggak nyampe ya. Orang beli cuma 1, 2, dalam sebulan cuma itu saja. Nggak sampai 50, tapi bulan ini saya mau bawa 50 ini habis dari 100 barang yang saya punya. Nah, ternyata bener ya, barang saya laku 50. Apakah ini dipulihkan? Bisa dipulihkan ini? Tahun-tahun lalu nggak laku, 1-2 tok. Tapi tahun ini dalam 1 bulan, belum 1 bulan, dalam 3 hari sudah laku 50. Padahal saya targetnya sebulan lah 50. Masih 3 hari kok sudah 50 laku. Ini dipulihkan? Tidak makan. Itu namanya nyampe target. Karena targetku kan 50. Meskipun belum 1 bulan tapi 3 hari laku berarti sudah mencapai target di 3 hari itu. Ternyata ya Tuhan itu baik. Satu-satunya entek blas-blas ludes. Ini dipulihkan? Dipulihkan? Diberkati. Dipulihkan? 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 Tidak, itu melebihi target. Itu melebihi target. Apa yang kita tangkap itu yang terjadi. Ya, jadi nangkepnya jangan nanggung-nanggung. Sekalian aja. Ya. Supaya pemulihan itu benar-benar pure, berlimpah ruah kita terima. Amin. Ini tahun pemulihan, ojo nanggung-nanggung kalau ngimani tahun ini tahun pemulihan. Kita lihat Lukas pasal 5. Ini sudah disinggung ini di doa Jumat ya. Kita lihat Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kita baca bergantian saja ya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. 1, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. 2. 3, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. 4. 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Bapak Ibu baca sampai selesai ya. Silakan. Iya. Dari kisah ini kita lihat, seringkali kita itu berkerumun karena apa? Ada diskon. Berkerumunlah kita ke sana kejar diskon. Ada viral. Suara ini hocek ya. Kemarin kita ke sana tapi kok ya penuh, parkirnya nggak ada, nggak jadi, ya.
Kita cari ke sana yang viral-viral, sampai sana habis. Ya, ini manusiawi ya. Pengen tahu, apalagi orang cerita, aduh pengen tahu. Jadi kita nggak bayangkan tuh orang cerita, tapi kita mau ngalami gitu ya. Sampai kita kejar. Tapi seberapa banyak di antara kita yang mau bersusah payah untuk datang, berkerumun, atau bangun lebih pagi untuk datang ke gereja, mendengarkan firman Allah. Apa males? Ada wes telat wes, kayak alasan, telat ya, gak usah budal sisan. Nah kan kebanyakan gitu. Menjadikan kesempatan emas. Gak sengaja loh Tuhan. Aku bangunnya telat. Sengaja gak sengaja Tuhan lihat hatimu. Tetapi mereka berkerumun banyak untuk mendengarkan firman Allah. Dan kita lihat bahwa Petrus mengalami pemulihan. Kita lihat contoh pemulihan ya. Pemulihannya adalah selama Petrus menjadi nelayan, itu tidak pernah mengalami hal seperti ini. Ketika sudah menebarkan jala, enggak mendapat ikan sama sekali atau dapat ikan satu? Sama sekali tidak dapat ikan. Bayangkan dari yang sama sekali tidak dapat ikan. Ini termasuk instan ini ya. Tuhan pulihkan secara instan ini ya, tipe yang instan. Berbahagia yang nerima instan, berbahagia yang nerima tunggu dulu. Pokoknya ini adalah tahun pemulihan. Yang nangkep dengan iman akan mendapatkan, jangan khawatir ya. Lalu ternyata dipulihkan oleh Tuhan dari kegagalan yang sama sekali tidak dapat, itu mendapat. Dapatnya bukan nanggung-nanggung loh ini. Kenapa disebut pemulihan? Karena mendapatkannya itu lebih dari kita lihat. Saya percaya ketika Simon ini menjadi nelayan, paling banter, ayo kita mulai berpikir, paling banter dia dapat berapa ikan? Ayo ini sudah puluhan tahun loh ini jadi nelayan. Paling banter dapat banyak ikannya berapa? Ya, jelasnya itu mentok wes. Ya, penuh tapi nggak sampai tenggelam, jelasnya diperhitungkan itu. Ya, dan dia akan berhenti. Kalau dipaksa akan tenggelam. Paling pol lah, sepenuh perahunya lah. Sak kuwate sak nelayannya ada di atas perahu itu mentok. Tapi saat itu namanya pemulihan, itu enggak mentok seperti itu. Dikasih banyak melimpah sampai manggil perahu yang lain dan dipenuhi juga. Ini contoh firman Tuhan tentang pemulihan ya. Saya katakan ini pemulihan. Jadi kalau tadi kita belajar bahwa apakah kalau barang saya 100, laku 100 itu pemulihan? Bukan. Itu lebih dari target. Tapi kalau barang saya habis, banyak yang ngorder PO sampai gak berhenti-berhenti. Itulah pemulihan. Melebihi, bahkan melimpah ruah pesanan itu datang. Itu pemulihan. Jadi jangan mau berhenti sampai daganganku laku entek. Usahaku maju, gajianku bertambah. Tidak berhenti sampai di situ. Tuhan mau lakukan hal yang lebih besar. Simon Petrus ini, dia itu dari gagal bukan menjadi sukses, bukan. Tapi sukses besar. Ya, sukses besar, bukan sekedar sukses saja, tapi sukses besar. Tuhan mengadakan pemulihan usahanya sebagai nelayan, tapi yang luar biasa. Kalau kita perbandingkan diri kita seperti ini ya, kalau saya dalam keadaan ini diberkati berlimpah-limpah, saya mau nggak tinggalkan itu lalu ikut Yesus? Angel. Ini bukan Simon langsung ngitung, pendapatan kira-kira piro yo, dapat ikan tadi yang banyak itu, aku dapat uang berapa ya? Tidak diceritakan. Berarti dia tidak memperhitungkan tentang kelimpahan yang dia dapat waktu itu. Tapi dia berpusat kepada Yesus yang memberi berkat. Kalau dia tersungkur, dia katakan aku enggak layak Tuhan. Ya. Tapi Tuhan katakan, ikutlah aku tinggalkan pekerjaanmu dengan segala berkat-berkatnya tadi itu loh.
ikutlah aku. Keputusan yang diambil adalah tepat. Karena dia melihat sang pemberi berkat. Sang pemulih hidupnya. Dia lihat itu. Karena dia tahu kalau Tuhan itu sangnya, maka semua akan diatur. Kemarin ceritakan bagus ya tentang istrinya ditinggal, hamil sampai keguguran ya. Begitu istrinya itu ya, sampai dia tuh protes sampai demikian ya, belum bersambung. Tapi satu hal bahwa ketika dia meninggalkan istrinya ya, itu dia tahu Tuhan yang pelihara. Ini luar biasanya. Karena dia percaya bahwa Yesus itu sangnya. Sang pemelihara hidup, sang pemberi berkat, sang pemulih, dan sang-sang yang lain. Di atas kemampuan manusia yang ada. Oke, jadi saya percaya bahwa di tahun pemulihan ini adalah tahun di mana Tuhan akan melimpahkan semuanya menjadi lebih baik. Bukan sekedar kembali seperti dulu. Ya, kejayaanku seperti dulu, bukan hanya itu saja ya, bukan sampai di situ. Tetapi bahkan Tuhan akan memberikan kepada kita pemulihan yang lebih baik, melebihi segala hal yang paling baik yang pernah kita dapatkan. Amin. Bayang no, kita itu loh merasa hal ini loh yang paling baik dalam hidupku. Tapi karena ini tahun pemulihan, Tuhan itu katakan aku akan memberikan lebih baik dari tahun-tahun yang pernah engkau nikmati, yang kau katakan itu tahun yang terbaik. Dan paling baik Tuhan akan berikan itu melebihi itu. Amin. Enggak luar biasa tak tahun pemulihan ini. Sungguh luar biasa ya. Jadi kalau misalnya tahun ini kita ngalami enggak enak, ada gesekan, ada kekurangan uang. Loh, katanya tahun pemulihan. Ingat Petrus loh instan. Hari ini ngalami, hari ini dipulihkan. Amin. Jadi kan sudah lewat. Masih berapa jam itu lewat itu. Kejadian itu, pemulihan itu terjadi. Jadi jangan bayang no tahun-tahun yang lalu tok. Tapi walau kemarin dulu kita sudah hati ini enggak damai, enggak tenang, sudah mulai ada gesekan. Ingat, tangkap, ini adalah tahun pemulihan. Tuhan akan berikan itu menjadi tahun-tahun yang paling baik, dari yang paling baik yang engkau punya tahun itu. Yesus kita luar biasa. Ya, kita buka ayat yang referensinya ya, memang Yoel, kita harus baca ini ya. Diulang-ulang karena ini memang tahun pemulihan ini ayat bahasanya ayat emasnya itu ini gitu loh ya. Kalau di Etin hafalkan ayat emas, ini perlu dihafalkan juga ya. Yoel pasal 2 ayat 25 sampai 26 saja. Meskipun sebenarnya 18 sampai 28. Tapi kita baca di dalam ayat 25 dan 26. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Lalu berikutnya 26, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Luar biasa loh. Kita katakan aku malu loh dengan kejadian yang lalu itu. Tuhan katakan tahun pemulihan tidak akan membuat kita malu. Bukan malu saat ini, tapi malu tidak akan malu lagi untuk selama-lamanya. Enggak luar biasa ini. Jadi bye-bye kata malu. Selamat tinggal yang namanya hal-hal yang memalukan. Sebab Tuhan berjanji tahun pemulihan ini akan membuat kita tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Jadi enggak usah khawatir. Ya, ini seenak-enak yang kita dengar ya, enak-enak ya. Wes pokoknya wes luar biasa lah Tuhan bikin kita enggak malu. Pokoknya ajaib Tuhan itu loh. Belalang opo pokok sing ono ya, mungkin akan keluar belalang baru namanya. Tapi itu ya akan ditebas apa? Disingkirkan oleh Tuhan, ya. Dan itu tidak akan mendekat kepada lumbung-lumbung kita, enggak akan mendekat kepada usaha-usaha kita, enggak akan mendekat di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita. Belalang-belalang itu yang mulai mau gerogoti suasana hati damai sejahtera kita sudah enggak mendekat itu. Sebab Tuhan ada di antara kita.
Begitu luar biasanya ya. Bagaimana Tuhan berkarya luar biasa atas hidup kita. Berikutnya. Di Yoel ini pasal 2 ayat 18 sampai 27 perikopnya adalah janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Tanyai, kamu bangsa apa? Bangsa Indonesia. Jadi nggak ada orang yang bilang aku nggak punya kebangsaan, mau menghindar ya. Aku nggak punya kebangsaan, jadi aku nggak perlu bertobat. Nah, ini janji kepada bangsa yang bertobat, janji kepada saya yang bertobat. Ingat ya, lek mau dipulino harus bertobat. Nah ini sisi yang kita mungkin rada panas kupingnya ya. Sisi bertobat ini sisi berat, tapi bukan tidak bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Kalau dulu mau itu penting. Orang harus ada kemauan, karena di mana ada kemauan di situ ada jalan. Nah, pepatah itu kan kita sudah kenal dari sejak SD. Tapi ternyata mau itu nggak cukup. Tapi harus dilakukan. Harus bertindak. Tapi seringkali kita itu tidak mau bertindak. Kita lihat. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Kita lihat. Ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Kudus ya, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ya iki susah iki. Firman Tuhan ngomong dengan bertobat akan dipulihkan. Tinggal tenang. Tadi kan ada pujian, benar sih enggak sih pujian ini? Ajarku berdiam. Nah, ini loh, kongon diem loh firman Tuhan. Tapi bukan tidur ya. Tinggal diam. Berdoa, andalkan Tuhan. Maksudnya gitu. Jadi ojo bingung mikirno masalahmu, bingung apa katanya orang. Dengar no apa katanya Tuhan, ojo katanya orang, amin. Apa kata Tuhan, Tuhan suruh apa, itu yang harus kita bingung no gitu loh. Ya apa caranya aku ini nyenangkan hati itu, ya apa caranya aku melakukan firman Tuhan. Gimana caranya hidupku ini supaya lebih baik dan lebih baik lagi, itu yang harus kita pikirkan. Supaya tahun pemulihan ini full menjadi milik kita sepenuhnya, amin. Bertobat toh. Kalau ke gereja, ya, datang mau apa sih? Mau ketemu Tuhan? Atau mau ketemu temanku? Atau mau curhat sama yang ada di gereja? Maka aku hadir. Aku tak duduk bareng sama DE. Bayangkan ya, kalau ke gereja, mau curhat sama temennya yang ada di gereja, lalu duduk bareng, bayangkan aja. Apa yang terjadi? Wayai pujian gak kerungu, wayai firman lomba sama saya. Mungkin yang di depan gak dengar, tapi belakang-belakangnya dengar. Kalau lagi ngobrol apa tentang, ya apa mau keranjang orenmu wis mbok anu ta. Murah iku, murah. Ayo saiki selak ilang promoe. Ya lali habis gini kita janjian loh ya. Nanti kalau misalnya doa berkat durung mari langsung mulia. Yo, gak nutut kok kita telat. Man, kalau kita teko telat nanti souvenirnya selak entek karena itu 100 orang pertama dapat souvenir. Bengong lah, gak bengong doa berkat mari bengong. Souvenir kok gak kumanes tenang mulai wis gak apa-apa saya. Gak kolektor, gak usah gak kolektor wis. Kolektor lo bisa masuk situ kalau mau. Jangan pergi dulu. Ya wis gak usah wis engko isok dianu ae. Wis dirapel. Wah, ya menene teko lali. Nek kemarin belum ngasih no persembahan.
Jadi alasan Tuhan mengampuni sesuatu yang lupa, karena lupa tidak ada hukumnya. Tapi eling langsung kerjakno, ojo ngenteni lali meneh. Hal-hal sepele, Tuhan mau kita itu melakukan, bertobat dan melakukan tinggal diam, andalkan Tuhan, berharap penuh kepada Tuhan. Ini kan kalau kita baca selanjutnya, bingung usaha mau mengandalkan siapa, pakai kuda, pakai pokoknya semua yang kuat mau diandalkan sama manusia. Tuhan cuma ngomong, tinggal tenang, berdiam diri, andalkan Tuhan. Tuhan mau ngajar kita seperti itu. Wis andalno Tuhan, enak-enak, berdoa, andalkan Tuhan, percaya. Tuhan itu sang pemilik hidup ini. Pasti akan melakukan segala hal, segala perkara yang terbaik untuk kita. Amin. Asal kita bertobat dan melakukan, jangan enggan, jangan nggak mau. Enggan itu sama dengan artinya nggak mau. Rasen aku, nggak mau. Kalau toh dikerjakno terpaksa, itu enggan. Ya. Jadi lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tidak lama lagi. Berikutnya, Yeremia 9 ayat yang kelima. Yang seorang menipu yang lain dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Wong bertobat itu ono males sih. Tadi tidak mau, sekarang males. Ya. Namanya orang malas itu tidak akan bergerak, tidak akan melakukan, jenenge males. Siapa suka berdusta? Tuhan mau kita bertobat. Dusta itu sulit loh lepasnya, sungguh. Sekali engkau berdusta, nggak berdusta nggak enak, sudah kebiasaan. Sekali kita berdusta, akan berdusta terus karena nyambung menyambung. Pak kemarin nggak ke gereja kemana? Lupa Pak. Lupa nggak ada hukumnya. Kan saling melengkapi ya, tapi jangan seperti Ananias dan Safira loh ya. Saya tanya istrinya, minggu kemarin nggak datang kemana? Ini pertanyaan. Jadi kemana? Lupain nggak datang. Jadi nggak kemana? Ke gereja. Oh ya berarti nggak lupa. Ya, jadi nggak lupa. Karena gereja, ya, nggak lupa berarti. Seringkali kita itu kalau tanya kemarin kamu beli HP ini berapa harganya? Aduh, piro ya, aku dipesan nih gak oleh ngomong regoe. Kan dilema ini. Kalau saya sampaikan, duh kok murah, aku ya kudu nang kono. Padahal tadi itu diskon khusus dan tidak ada lagi. Tapi kita ngomong harganya sekian, loh tapi aku tuku nih gak sekian nih. Apa jawaban kita? Apa jawabannya? Loh kamu beli bayar apa dikasih? Berarti kan tahu baru beli. Harusnya enggak lupa dong. Iya, harusnya enggak lupa. Jawabnya apa enaknya kita? Ayo, ini bicara soal dusta. Jujur saja. Pak, aku tak kasih voucher Pak. Pak, jadi jujur saja ngomong sesungguhnya ya. Sebenarnya harganya itu sekian, tapi saya itu dikasih potongan hanya hari itu saja, nggak bocor loh. Memang kan hanya hari itu saja. Dikasih spesial jadi harganya sekian, tapi kalau beli lagi harganya segitu. Iya, Pak. Lumayan oleh voucher. Oke, jadi nggak usah berdusta. Karena kalau berdusta itu akan nyambung lagi. Engkau ada pertanyaan lain. Engkau gak matching ambil jawabanku yang pertama, kan bingung kita. Ngarang lagi enak jawab apa yo? Kan angel. Tapi coba jawab jujur. Emang begitu. Memang begitu dan begitu. Kan enak ditanyai. Meskipun nanti saya tanya, orang lain yang tanya jawabannya sama. Jadi jangan sampai saya tanya beda, lalu orang lain tanya sama dia, orang yang tanya lu sama, omongnya beda. Sing bener nih sih. Lalu kita cap, kayak saya dipercaya. Itu merugikan diri sendiri. Bertobato yang suka dusta. Terus kok saya tanyai, memang yang ngomongin tidak pernah berdusta. Saya belajar. Bukan tidak bisa, tapi bisa. Jangan tidak mau, jangan males bertobato. Jangan waya disuruh bertobat, pura-pura gak dengar. Ya, masuk sini. Kalau sudah masuk itu harusnya ya
kuat, ada yang nyantol, ini enggak, makbles gitu ya. Makbles, keluar lagi. Tapi kalau wayai bicara soal berkat, wah di sini nanti ada pembagian. Masing-masing dapat 0,01 emas. Ada harganya loh, maksud itu ya. Oh, langsung gercep. Duateng nomor 1 lo dengaren. Kok teko nomor 1? Yang tim mimbar belum datang, dia sudah datang. Jangan model seperti ini ya. Karena Tuhan melihat hati. Jangan mempermalukan diri sendiri. Tuhan janji bahwa kita tidak akan dipermalukan selama-lamanya, tapi jangan permalukan dirimu sendiri. Ya, jadi andalkan Tuhan dalam segala keadaan. Percayalah kepadanya. Tinggal diam dan tenang, andalkan Yesus. Bertobatlah, lakukan yang baik. Yang selama ini hanya asal-asalan ke gereja, anggap enteng itu ibadah, lupakan kejadian yang lalu itu. Sekarang diperbaiki, ada perubahan, pemulihan itu. Perubahan untuk aku semakin dekat kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Itu juga pemulihan. Aku berubah, perubahan lebih baik untuk aku menjadi semakin dekat kepada Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya. Itu juga pemulihan. Jadi lakukan dan jadikan hidup yang bertobat itu menjadi gaya hidup kita. Namanya gaya hidup berarti setiap hari dong kita lakukan. Bahkan setiap saat, setiap tarikan napas hidup kita itu menceritakan, ini lagu tadi ya, kebesaran Tuhan, menceritakan pertobatanku, ini loh aku sudah lebih baik. Ini loh keadaanku ini sudah berubah total, aku menjadi lebih baik. Sulit kalau total, wes mulai dari yang kamu bisa lah. Pokoknya kamu mau bertobat dan kamu gak malas untuk bertobat. Mulai dari yang kamu bisa lakukan. Saya percaya kekuatan roh Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan yang namanya pertobatan. Dan tahun pemulihan sepenuhnya menjadi milik kita. Amin. Yang terakhir, Roma 10 ayat 17. Ya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Iman, tangkap dengan iman. Saya percaya akan terjadi. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Firman Tuhan. Gimana caranya kita itu dikatakan mendengar firman Kristus? Harus membaca firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi membaca atau mendengarkan tidak hanya saat di gereja, di rumah juga baca. Ya. Benarkah Tuhan itu terbaik dalam hidupku, terutama dalam hidupku? Lakukan, bertobatlah ya. Lalu kalau di gereja mendengar firman Tuhan seperti saat ini, benar-benar dengarkan. Jangan sibuk karepmu dewe, gitu ya. Nggak tahu entah sibuk apa, entah di pikirannya, entah di pendengarannya, entah di tutur katanya, ya. Jangan sibuk dengan itu, ya. Tapi benar-benar konsentrasi dengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu tidak hanya masuk di telinga kanan dan kiri. Kalau masuk kanan kiri dia tidak bisa keluar. Kanan kiri berbunyi kapan metu nih, nggak bisa metu. Masuk, tapi tidak berhenti sampai di situ. Masuk wisan, nggak bisa ditangkap banyak dengan pikiran. Tapi yang penting, ya, firman itu harus sampai ke dalam hati. Itu yang akan buat engkau bertumbuh kuat di dalam imanmu. Bertumbuh kuat karena firman yang kita dengar itu sampai ke dalam hati. Jadi gak perlu nangkep firman tuh jadi orang yang pintar, super pintar, gak perlu. Tapi hati yang mengasihi Tuhan itu diperlukan untuk menangkap firman. Itu yang akan membuat kita bertumbuh kuat di dalam iman kepada Kristus. Amin. Ya, jadi dengarkan baik-baik. Mulai sekarang yang dulu sedang sibuk sekarepe dhewe ketika mendengarkan firman Tuhan, ya. Biar siapkan setiap firman yang kita dengar, siapapun yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan, konsentrasi penuh, tangkap sampai masuk ke dalam hati.
Dan biar firman itu tumbuh, menumbuhkan imanmu semakin kuat di dalam Tuhan. Karena pemulihan itu berisi kekuatan yang baru dari Tuhan, diberikan kepada kita. Amin. Dan jangan lupa kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti Petrus meninggalkan semuanya. Saya enggak ngajari wis kok usah kerja tinggal lo kabeh. Enggak. Maksudnya tahu mengucap syukur dan tetap utamakan Yesus. Simon ini ekstrim loh, dia tinggalkan ikut Yesus loh. Bisnis yang lagi maju, ya berkat yang berlimpah-limpah, dia tinggalkan. Dia ikut Yesus. Kita tidak perlu seperti itu. Tapi ucapkan syukur dalam setiap tindakanmu, tutur katamu, pikiranmu, hatimu, perbaharui, berubahlah semuanya menjadi lebih baik. Dan utamakan Yesus di atas segalanya. Saya percaya kita ngomong aku utamakan Yesus, tapi dalam prakteknya wangel. Ternyata masih banyak yang tidak mengutamakan Yesus dalam hidupnya. Jadi kalau itu hal yang sangat penting, dan sangat penting, memang kita nggak bisa apa-apa. Ya sudah, nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau itu loh, nggak harus saya lakukan, itu nggak apa-apa, gitu ya. Kenapa kok harus kita utamakan yang itu hal itu? Jadi kita harus, karena ini tahun pemulihan, ini harus disampaikan. Memang sepertinya nggak mungkin deh kalau kita lakukan menurut kita. Tapi kita punya Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup untuk membantu kita, menolong kita, mengatasi semua rintangan yang membuat kita tidak dekat dan tidak mengutamakan Tuhan. Itu Tuhan akan menolong kita. Asal kita itu mau. Jadi bertobat, asal kita itu bertobat, karena bertobat isinya adalah mau. Ya, jangan enggan, jangan males untuk bertobat. Maka Tuhan akan beracara di tengah-tengah dilema hidup kita. Itu kan sebuah dilema itu. Ya. Gimana ya enak ya? Supaya aku ini ndak menduakan Tuhan, ndak menyakiti hati Tuhan, tapi hidupku menyenangkan hati Tuhan, tapi juga aku tidak sampai bergesekan dengan yang lain. Nah, ini kan dilema ini. Tapi percayalah bahwa ketika Tuhan hadir di tengah-tengah permasalahan itu, dan Tuhan melihat hati kita mau mengutamakan Tuhan, Tuhan akan berperkara di tengah-tengahnya. Amin. Tuhan sanggup melimpahkan pemulihannya atas hidup kita dengan caranya yang ajaib. Sampaikan di tahun baru ya, caranya yang ajaib. Namanya ajaib enggak usah dipikirkan ya apa carane, terserah Tuhan wis. Wong ajaib, namanya ajaib enggak sampai bisa terjangkau dengan pikiran manusia, karena caranya itu begitu ajaib. Amin. Biarlah tahun ini, tahun pemulihan ini menjadi sepenuhnya milik kita, bukan hanya aku normal kembali, saya ulangi lagi, tetapi tahun-tahun yang sudah kita lewati yang paling membahagiakan, yang paling berhasil menurut kita, Tuhan akan membuat lebih dan lebih berhasil dari tahun-tahun terbaik yang kita alami. Itu penting. Inilah tahun, waktunya Tuhan limpahkan pemulihan itu dalam hidup kita. Amin. Pertanyaan. Voucher saya kalau cuma satu kan gini, kok cuma satu sih? Pilih kasih lah ini. Kita mau berbagi kasih. Ini gini nih, kok ke belakang ngapain yang ditanya kok enggak depan? Ya, pertanyaannya adalah, ini kan tahun pemulihan. Apa yang dimaksud dengan pemulihan? Nah, yang dimaksud dengan pemulihan adalah supaya adil, maka sisi kanan dulu atau sisi kiri dulu, jadi lengkap. Jangan, kenapa sih kok sisi sana saja yang dilihat, enggak sini lah. Bertobatlah, jangan menilai orang secara. Nah, ayo siapa yang mau menjawab apa yang dimaksud tahun pemulihan? Ayo.
Iya, nanti pasti dibagi di EFF. Tahun pemulihan di mana tahun yang sebelumnya kita sudah pernah memperoleh dan pernah jatuh dan tidak pernah memperoleh kembali ke masa lalu, tetapi dipulihkan dari yang semula tahun penuh menjadi lebih penuh lagi dalam pemulihan. Amin, setuju ya, melebihi, bahkan melebihi dari yang pernah dicapai, yang tahun yang terbaik lah, yang pernah dia punya, itu pemulihan untuk lebih dari tahun terbaik yang dia alami, yang pernah dia terima, ya. Lalu pertanyaannya, iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Ya. Ayatnya adalah di Roma pasal 10 ayat 17. Bukan itu pertanyaannya. Sampai batas mana kita harus menangkap firman yang kita dengar? Jawab. Sampai ke dalam hati. Hatinya kita. Supaya? Supaya menjadi pemulihan. Gimana, Cik? Supaya bertumbuh. Ya, benar. Itu yang saya tunggu. Kalau nggak ada bertumbuhnya, saya kasih setengah, bagi 2. Jadi supaya bertumbuh imanmu, karena sampai ke dalam hati. Ya, cukup aja 2. Laki 1, perempuan 1. Laki 2. Ya, jadi biarlah apa yang kita dengar, kita mau lakukan. Jadi mulai nanti setelah ini, apa yang kita dengar kita lakukan. Mulai saat ini juga kita lakukan. Jadi bertobatlah, jangan tidak mau bertobat. Bertobatlah, jangan malas bertobat. Karena tahun pemulihan ini diberikan kepada orang-orang yang mau bertobat. Amin. Lakukan itu, ucapkan syukur, jangan lupa semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadikan Tuhan adalah yang paling baik dan terbaik dalam hidup kita. Jadi utamakan Tuhan di atas segalanya. Percayalah bahwa Tuhan gak mau utang. Tuhan gak mau utang sama kita. Kalau kita mau utamakan Tuhan, Tuhan akan limpahkan semuanya sampai kita itu gak sanggup nampan ini. Karena banyaknya berkat yang Tuhan berikan. Kita bangkit berdiri.